Hai, selamat datang lagi di Introvert Gaul TV. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin tentang ngasih saran. Lu pernah gak sih ngerasain lagi ngasih saran ke orang atau ngasih masukan, terus orang lain ini malah marah sama lu karena masukan lu dan gak terima? Ya akhirnya lu jadi gak seneng, kayak kenapa sih kok saran gue gak didengerin? Nah kalau lu emang niatnya ngasih saran buat ngebantu orang, gue akan kasih beberapa tips untuk ngasih saran supaya ya mungkin orang lebih mau dengar lu. Tips yang pertama, pastiin dulu orangnya ini pengen dengar saran, pengen dengar jawaban kita. Karena kadang orang tuh cerita, cuma pengen didengerin kok, nggak pengen ada masukan, solusi, dan saran dari kita. Makanya suka jadi sebel kalau kita kasih saran, karena gue lagi cerita nih, gue punya masalah, gue tuh perlu didengerin, lu malah, iya lu tuh harusnya begini, lu tuh salahnya di sini, lu salah gini, lu harusnya begini. Jadinya sebel karena gue lagi emosi, gue lagi sebel gitu, gue cuma pengen didengerin, kenapa lu malah ikut komentarin gue gitu. Jadi kalau kita mau ngasih saran, pastiin lu emang orangnya pengen ngasih saran. Lu sesimpel nanya, lu pengennya gue dengerin lu atau gue kasih solusi buat permasalahan lu. Udah gitu aja, simple banget. Dan yang kedua adalah pastiin kita tahu apa yang kita omongin gitu. Jangan karena orang nanya ke kita terus kita ngerasa wih dia percaya sama gue, dia nanya saran ke gue, dan lu kasih tahu apapun yang lu tahu, lu browsing dulu buat ngasih tahu dia. Kayak ya kalau lu nggak tahu, akuin aja nggak tahu, men. Lu berbahaya ngasih saran yang lu nggak ngerti sama sekali sarannya itu maksudnya apa, karena ini kan udah menyangkut hidupnya orang lain. Emang lu mau bertanggung jawab kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia gitu. Terus yang ketiga, pastiin ini ngomongin masalahnya dia, bukan masalah lu. Sering banget kita tuh kalau lagi ngasih saran, jadi kayak misalnya ada orang yang bilang, aduh gue bingung nih, gue berantem sama orang tua gue tentang karir gue gitu misalnya. Terus yang kita lakukan adalah ngasih saran yang berdasarkan pengalaman kita. Padahal pengalaman kita sama kehidupan dia yang nyata itu beda banget gitu. Jadi misalnya aja kondisi kita berantem sama orang tuanya cuma karena masalah beda pendapat, sementara dia udah ngomongin pilihan karir dan jalan hidup. Terus lu ngasih saran kayak, kita tuh kadang harus ngelawan orang tua kita, bla 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 bla, soalnya kan cuma beda pendapat. Tapi kalau yang di sebelah sini kan udah masalah hidup, udah masalah ekonomi gitu. Terus tuh kasih saran gitu, malah mereka makin berantem. Jadi saran yang berdasarkan pengalaman kita tuh belum tentu valid gitu. Kita harus ngasih saran berdasarkan pengalaman dia, kondisinya dia, bukan berdasarkan kondisi yang pernah kita lewatin, karena beda banget, percaya gua. Terus yang kelima, kalau kita ngasih saran, kelima atau keberapa ya, gue lupa. Pokoknya kalau kita ngasih saran, kita tuh jangan kritik karakter orangnya gitu. Kita boleh kritik actionnya, perbuatannya, tapi kita nggak boleh ngejatuhin orangnya. Misalnya, lu mau kritik atau ngasih saran ke teman lu yang suka lupa sama janjinya. Lu tuh kayak ngomonginnya tentang perbuatan, lupakan janjinya, bukan ngomongin orangnya. Gue tuh emang nggak percaya sama lu dari dulu, lu tuh suka ngelupain janji, lu waktu itu pernah nyakitin hati gue. Jadi panjang lebar, jadi akhirnya ngomongin orangnya gitu. Ngerti kan maksud gue? Ngomonginnya ya udah yang tentang ingkar janji aja. Jadi kayak ya kalau lu emang nggak bisa, bilang aja nggak bisa, gue nggak akan keberatan kok. Ya namanya juga manusia punya kepentingan masing-masing gitu. Dibandingin lu harus ngejatuhin orangnya buat nunjukin dia salah gitu. Jadi ngomonginnya perilakunya aja, nggak usah orangnya. Dan yang terakhir nih yang paling penting, namanya saran, dia tuh punya hak buat nggak nerima saran kita gitu. Jadi lu jangan berharap kalau lu udah ngasih advice, dia akan dengerin kata-kata lu. Ya enggak dong, itu kan hidupnya dia. Dia punya hak buat nentuin saran lu bisa dipakai atau enggak. Apalagi kalau saran lu itu cuma berdasarkan dari kehidupan lu, bukan dari kehidupannya mereka. Belum tentu saran yang lu kasih bisa applicable sama hidupnya mereka. Jadi ya, orang nanya saran ke kita, ya udah kita kasih tahu bisanya aja berdasarkan pengalaman mereka. Dan kalau mereka nggak terima dan nggak ngelakuin, ya nggak apa-apa. Paling nggak mereka tuh punya option, pilihan dari saran kita. Udah kan itu. Maksud gue, kita siapa sih orang harus ngedengerin saran kita? Enggak kan? Pemerintah aja bikin keputusan masih di demo kan masih boleh. Masa orang ngasih saran nggak boleh nolak sih? Ya enggak? Oke, gitu aja di episode kali ini. Semoga membantu supaya lu bisa ngasih saran lebih baik sama teman-teman lu. Kasih tips juga boleh di bawah tentang saran-saran, karena ingat, gue ini juga kan ngasih saran ke lu. Kalau lu nggak terima saran gue ya nggak apa-apa, dan lu punya pendapat lain nggak apa-apa, tulis aja di komen. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya.